sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang pertama bahwa bakar gas. Lanjut, spesifikasi gas engine-nya full dedicated CNG, jadi bukannya solar yang dimodifikasi menjadi gas, itu betul-betul CNG. Bahan pintunya 2 pintu geser kanan kiri dan 2 pintu sebelah kiri. Rute yang pertama kita siapkan adalah dari PIK Monas, Partai Jalan Monas, yaitu rutenya adalah dari Fresh Market ke Monas. Yang pertama, integrasi busway ini dengan koridor 1 dan 12. Jadi integrasi dari PKT ini dengan koridor 1 dan 12. Kedua, koneksi antar moda dengan 2 stasiun kota dan stasiun Gambir. Jadi bagus sekali, jadi pengguna kereta api pun bisa interaksi dengan BKTB ini. 3, menghubungkan antara perumahan, rumah sakit, perkantoran dan pusat perbelanjaan. Jadi segala kepentingannya terpenuhi. Insya Allah penumpangnya akan ramai. Rencana peluncurannya ini 5 Februari 2014. Jadi hari Rabu kita akan soft launching. Jadi rutenya kalau kita lakukan itu yang paling utara itu Suci Center, Pelabuhan Muarake, Pantai Mutiara, sebelumnya dari Pluit Johnson, terus masuk ke Kota Tua, Monas, Balai Kota dan Gambir, dan berpulang kembali. Kalau kita lihat rutenya ini bisa tidak digambar. Jadi kebutuhan halte busway integrasi dan halte existing dengan perbedaan warna. Jadi ada titik kebutuhan dan juga titik halte busway integrasi yang merah, dan yang hijau adalah halte existing non busway. Kalau kita lihat dari potensi Kaliman, bahkan dalam masyarakat ini pemukiman berkembang, pemukiman yang Malaysia berkembang, dengan juga pemukiman yang sudah padat penduduknya, yang warnanya ungu ya. Yang merah adalah rumah sakit dan sekolah, dan yang kuning pusat perbelanjaan. Nah, ini saling terhubung. Mudah-mudahan ini akan ramai. Jadi kalau kita lihat dari halte per halte, pertama halte Fresh Market, kedua halte Ruko Bogor, ketiga halte rumah sakit FIK, keempat halte Suaka Marga Satwa, kelima halte sekolah Penabur, keenam halte jembatan Muarake, ketujuh halte Green Duit, ke-8 halte Pantai Mutiara, ke-9 halte SMK 54, 10 halte Landmark, 11 halte sekolah,
ke-12 halte kampung, ke-14 halte Gedung Panjang, dan ke-15 halte musim Favelah, ke-16 halte kota, 17 halte Gedok, 18 halte Limo, 19 halte Mangga Besar, 20 halte Sawah Besar, 21 halte Harmoni, 22 halte Monas, 23 halte Wali Kota, 24 halte Gambir, ya, 25 halte Cipularang, 26 halte Depok, 27 halte Wali Kota, dan 28 halte Monas. Dan kembalinya sama kan, seperti itu. Dari halte Monas kembali ke halte Selatan. Rencana operasionalnya, data rute aslamnya jaraknya 19 kilo setelah kita lihat di survei, waktu tempuhnya itu 180 menit PP, jadi satu kali jalan itu 90 menit, headway-nya 10 menit, kebutuhan armadanya 18 bus, jadi 18 bus disiapkan untuk headway 10 menit. Kalau misalnya ingin lebih rapat lagi bisa saja ditambah headway-nya sesuai perkembangan itu. Kalau ditambah busnya 2 kalinya, headway-nya menjadi lebih kecil. Yang penting tugas itu loh, pasti buat stereo jalur. Ya, Kalau tidak pas sebenarnya nggak naik kalau dia macet. ya. Mesti ada tugas. Nah, ya, Pak. Nanti kita lihat apa. Track yang bersinggungan. Nah, ini kemungkinan ada penolakan, tapi itu hal yang wajar. Nanti kita terus sosialisasikan. Itu di KWK. Kan tiketnya sih naik kan, tiketnya lebih mahal. Ya memang kadang-kadang walaupun beda pelayanan itu tetap sudah yang kelas-kelas. Pada intinya dia menolak awalnya dulu. Dan saya juga sampaikan KWK itu apa? operasi mana-mana kendaraan kecil apa pasti dia akan, tapi kita ada di mana pesawat. Kan dia nggak sampai masuk peak kan di KWK kan tidak sampai. Ya, dia tidak. Dia hanya sampai ke muara. Kadang-kadang sesama KWK Pak bersih 4 halte sudah berantem. Kita rekrut aja sopir. Bisa juga kita bantu. Sopirnya ada rekrut. Iya Pak. Kalau Jadi track yang gajinya berapa sopir itu? 2 kali UMP, 2,5. 5 jutaan ya. Dari sistem Kita di sini UMP Pak ditambah Ini Transjakarta kan bisa. Iya. Iya. Jadi UMP tambah uang transportasi dan uang perjalanan aja Pak. 5 jutaan Ada. 5 jutaan. Iya. Ya maksud saya itu 2,5 UMP itu bukan gajinya langsung. Tapi kita selalu pola itu UMP. Jadi kalau dia gaji berapa dapatnya seperti 2,5 UMP. Ya 2 atau 2,5 UMP 5 jutaan. Kalau yang artikulat itu yang bisa sampai 6 juta Pak. Tapi kalau yang Kecil dong, kalau artikel itu 6 juta. Artikel itu 3,5 UMP. Itu yang ganti saya. yang double Kita samakan lah semua. Biar 10 juta. ya siap. Harus seperti itu. Tapi sanksinya bukan kasih 10 juta, itu ada hitungannya. Dia harus dapatnya seperti itu. Ya, lebih gini daripada pegawai pasti. Karena dia tanggung jawab nyawa orang banyak. Sampai Dia kalau pegawainya iri, silakan belajar bawa articulated jadi sopir. Harus seperti itu. Dan kita harus buat kan 2 kali mutar berapa kali Pak, dihitung jamnya bawa itu off Pak. ya. Di Australia gitu Pak semua. Itu jam ya. Dia hitung jam-jam beroperasi, dia turun di halte yang mana, istirahat nanti. Kalau sopirnya banyak. Jadi kita nggak boleh berpikir ini rugi atau untung, jangan. Kita betul-betul harus bikin profesional. Sama seperti kereta api kan dulu kan. Kita baca Pak Jonan segala macam. Ya Pak Jonan bilang sama BUMD, kalau nggak kasih saya naikin gaji semua, saya lepasin jabatannya nggak mau terima. Jadi kalau nggak mau kasih saya kelola. Tapi tegas 1 tahun mutasi 12.000 orang, pecat 440. Ini tegas ini. Nanti salah satu Transjakarta direktur SDM itu ada tukang pecat itu tadi saya minta. Dan saya dengar Pak Jonan, saya minta yang tukang pecat, tukang mutasiin orang di kereta api itu siapa? Mau nggak saya bajak dari kereta Transjakarta? Jadi yang 2 kali lipat nggak apa-apa saya bilang. Maka saya bajak. Dan tugas Anda pecatin yang mana beres. Mutasi atau pecat.
Dia udah biasa pasang badan, masih diancam aja kan? Udah Pak, udah biasa Pak, udah wawancara dia. Nah kita butuh orang seperti ini. Udah kasih gaji bagus, tanda macam-macam, pecat. Baru bisa di situ. Kok kereta api lebih susah Pak? Dia kalau motong rambu saja udah tabrak, udah namanya itu tabrakan udah istilahnya dia. Jadi nggak tabrak pun kalau dia tidak ikutin udah nabrak dia. Nah, itu lebih ketat. Kereta lebih susah sebetulnya. Bus lebih mudah. Kita tinggal disuruh bantu kawal aja Pak. Karena ini promosi kita nih, kalau kita hitungan kita kayak PIK ya Pak ya. Kita bicara sama bos juga. PIK ini rata-rata pegawai kan pada nggak ada angkutan juga. Sebetulnya di PIK juga kelas menengah juga mau naik bus sebetulnya. Setengah mati juga Pak Pak. Apa Green Bay? Green Bay ini bisa 20-an ribu Green Bay ini. Nah, penghuni Green Bay itu mall juga itu. Bewok itu. Bewok itu ya. Nah ini semua target untuk itu. Malah saya kira busnya bisa nggak cukup nanti kalau dia tambah banyak, keperluan kan nggak bisa tunggu 10 menit. Kita mesti. Ini rencana awal. Nah, okay. Ada itu PIK saya harap begini. Itu sebetulnya yang apa itu the goal of itu. Kalau hari biasa kan kosong gitu. Betul Pak? Hari biasa betul banyak acara wedding Pak. Enggak kalau yang malam. Oh, ya. Maksud saya itu bisa pagi-pagi hak and right juga orang situ Pak. Hakim gitu ya Pak ya. Apa di yayasan Secinya yang gede itu Pak. Ya. Saya rasa-rasa sih orang nggak hak and right, dia nganter drop aja di depan aja lewat kan. Ya. Jadi berhenti di mana nih? PIK tadi Pasar Pangeran, Putaran Seci, Rumah Sakit PIK. Oh dia nggak berhenti di situ ya? Dia harus berhenti di itu loh. Ada buat 90 halte kan ada tanda berhenti saja di ruko-ruko itu loh. Oh standar. Mulai beroperasi jam berapa? Kalau mau jam 11 malam, karena rata-rata restorannya bisa. Enggak di sini. Karena ini restoran pegawai-pegawainya terlalu banyak. Kita mau dorong dia untuk tes. Itu mau dorong itu. Kenapa ini Pak pasang ikan merangkai juga Pak? Itu nggak ada istirahatnya tuh sampai subuh jam 1 jam 2 juga orang. Ya kan terus. Jangan dia orang naik kereta api sampai di Gambir itu malam atau apa jadi langsung. Ini kan daerah-daerah yang 24 jam sebenarnya. Ayam burung Gajah Mada ini daerah-daerah 24 jam. Jadi berani rubah sesuatu. Gerakan. Juga ada yang lain Pak, tanya aja. Ada yang keberatan. Sedikit lagi Pak ya, belum selesai ya Pak. Track yang bersinggungan kan kalau 11 ke 1, Kopami P02 dan integrasi busway ke 112. Nomor kendaraan P01 192 kendaraan, Kopami 55 kendaraan. Jadi nanti kita tunggu Pak, biasanya mereka after death ada aksinya. Ya, ada aksi. Pakai uji coba juga jangan gratis sebenarnya. Langsung bayar. Bayar, ini langsung bayar Pak. Langsung bayar. Nggak usah pakai gratis. Berapa nih? 6.000 Pak. Sama dengan Kopami yang baru. Iya, itu establisnya. Kalau mereka itu, ya Anda naikin kelas Anda. Nah, atau begini, kalau dia ribut, Pak, ini yang mesti tegas, pikirnya tegasin aja. Ya. Periksa semua kirnya semua. Kalau nggak cocok bikin sikat itu. Ya. Tegasin aja. Potong. Pak, ini mau dibuka dulu. Nanti apa tuh? Sudah ada kelanjutan. Ya, betul itu. Baik. Selanjutnya kedua Tanah Abang Kalibata. Powernya banyak sekali Pak. Dan kelasnya kelas menengah, powernya semuanya. Sehingga ini akan terserap sebagai tidak. Integrasi busway-nya bagus sekali 61 dan 9. Kalau sudah nyemplung ke 1 dan 9 kan bisa kemana saja. Koneksi antara moda dengan 3 stasiun Tanah Abang, stasiun Duku Atas dan stasiun Kalibata. Jadi sangat baik secara integrasi. Menghubungkan antara perumahan, rumah sakit, kantoran, sekolah, universitas dan
rencana peluncurannya 5 Februari 2014. Dan juga sini rutenya berangkatnya dari Kalibata Mall atau Kalibata Studio ya. Terus TMP Kalibata muter di Kalibata masuk ke STEK, STEK itu Universitas Supramedia, masuk ke daerah perumahan DPR, dan lanjut nanti melewati jalan Perdata Raya, belok ke kanan ke Pasar Minggu, terus Tugu Pancoran, masuk ke Busway sampai dengan Semanggi, belok ke kanan ke Sarinah dan berakhir di Tangerang. Dan selanjutnya Tanah Abang masuk blok G atau stasiun? stasiun Tanah Abang, stasiun Blok G kamu buatkan halte Pasir Brakos, jadi ada kanalisasi. Terus yang di stasiun kota kenapa belum dipakai ya? Stasiun baru yang udah ada kanalisasi di stasiun kota tua itu. Kalau udah jadi kan? Oh, stasiun terminal kota. Iya. Supaya semua nggak usah keluar ke jalan lagi. Itu masih sikat tuh yang sebelah kanan. Salah minggu. Bagus sih. Nah ini adalah rutenya. Kedua, bangkitannya ini menghubungkan pemukiman berkembang, pemukiman padat dan rumah sakit dan pusat perbelanjaan dan lewati perumahan Pak. Perdatang itu dan kompleks PPLU banyak sekali kelas menengah yang nanggung. Mobilnya itu kelas menengah Pak, moral atau depan. Kalau dia jalan mogok-mogok terus, mendingan yang ini kan. Kalau rencana kita tuh kita betul-betul mau cabut BBM subsidi untuk kendaraan pribadi. Ya. Itu hak yang gubernur untuk membuat surat menyatakan subsidi itu kan tadi ya ada peraturannya kan. Nggak perlu minta izin menteri, kita gubernur yang putuskan untuk di DKI tidak ada lagi subsidi BBM untuk kendaraan. Motor masih oke, itu disiapkannya Pak. Kalau dia udah mulai jalan, kita kapan bisa kekumpul 3.000 baru mau beli. Itu lumayan tuh Pak tolong kita. Pak siswa semua kalau murah bensinnya kita. Kemarin kita coba itu Pak bisa lagi. Wah, media itu udah pakai penumpang. Tahu banget sama Metro Mini kan? Turun kan ini. Ya, siap. Jadi ini kebetulan di sini ada pimpinan dari Kalibata City. Pak Kalibata City itu kemarin bersedia menyediakan tempatnya ya. Dia bisa masuk ke dalam langsung gitu Pak. Mangkal dalam kan. Jangan mangkal di luar. Jadi supaya tertarik orang situ Pak. Mangkal dalam. Terus dari situ juga Kalibata City masuk ke halte TMK Kalibata. Di Kalibata City itu berhubungan dengan stasiun kereta api. Halte TMK Kalibata, halte STEK ini mahasiswa. Stasiun kereta api ada pintu masuk ke dalam katanya. Maksudnya jangan di luarnya. Nanti kontak kereta api bila perlu turunnya penumpang bisa langsung masuk ke dalam. Nah ini waktu sudah membuat terowongan jadi nggak apa-apa. Akan sudah ada SPP. Kan ada kewajiban Bapak kan? Iya. Lalu saya udah bicara Agung Podomoro kan ya? Betul. Iya. Sudah membuat terowongan. Sudah bikin belum Pak? Waktu saya udah bicara sama Pak Arisman itu untuk yang supaya stasiunnya pindah juga biar ekornya itu tidak. Betul Pak, peronnya diperpanjang. Ya. Betul. Tidak sekali ya nanti untuk investasi segala macam. Ada penjalan kaki kan jalan. Iya. Baik. Jadi orang naik kereta itu nggak usah keluar jalan lagi gitu aja kan. Sampai lengkap betul. Bisa Pak ya? Tahun ini Pak ya? Bisa, karena kita masih penyempurnaan SPPT dulu Pak. Ada Pak Buai. Kewajiban kita. Saya kepala biro saya yang. Nah, kalau mau ini mesti ada kalau ya, Pak. Masih ada? Ini masih ada sedikit Pak ya. Jadi haltenya STEPI, halte Pengadangan Barat. Nah Pengadangan Barat ini kompleks perumahan Pak. DPR, Acitarno juga tuh haltenya banyak sekali penumpangnya. Nah mulai di nomor 6 ini sudah keluar di halte MPU, Pacoki, halte Bundaran HI, halte Karet, halte Setiabudi, halte Duku Atas, halte Tosari, Bundaran HI, Sarina, BI, Rumah Sakit Dunia, halte Sarabang, dan halte Jatibaru. Begitu pula sebaliknya. Jadi data rutenya ini 15 km, waktu tempuhnya 120 menit Pak. Peak time, 80 menit off peak time. Headway-nya 10 menit, kebutuhan armada 15 menit. Nah ini sangat fleksibel Pak, begitu penumpangnya banyak tentunya bisa kan.
kesimpulan, nah ini cukup berat Pak. Metro Mini 640, Kopaja 02, Kopaja 19, Kopaja 57 dan 66. Saya sudah katakan dalam rapat koordinasi kemarin bahwa beda pelayanan sudah mengatakan adalah tarifnya tinggi. Dan ini juga masuk tadi ada sedikit perubahan kalau dia akan di Raya dan beliau itu Metro Mini tidak dilalui busway, tidak dilalui busway. Kita ini kan tidak pernah keluar ke jalur lambat. Pada saat jalur ada Masih jalan. Kalau enggak dia seterusnya. Dia cuma dari perumahan. Kalau ini yang baru dia Kalau nggak mau naik tangga, pakai yang Metro Mini biasa. Yang mau 2.000 silakan. 3.000 sekarang. 3.000 sekarang. Tapi sekarang itu bisa tegas juga kalau dia dalamnya kotor tidak sesuai dengan ini. Justru ini kalau sudah SPM kita berjalan di depan kita akan sangat ketat. Iya, nggak bisa toleransi lagi. Toleransi. Main demo kan. Iya. Kalau demo, kalau bakar macam-macam pidanain. Nah ini ada tadi sudah ada sosialisasi. Dinas Perhubungan Prof DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi program terkait pembangunan sejak Maret 2013. Jadi kita sudah sosialisasikan seperti Pak Bus, Pak katanya belum sosialisasi, padahal sudah berkali-kali juga. Waktu itu juga tidak sosialisasi. Ya kalau sudah berantem sekian lama masih belum sosialisasi juga. Hasil kajian dari pusat TF telah dilaksanakan pada tanggal 19 terhadap seluruh operator umum. Sosialisasi terhadap listrik sepanjang kedua rute tersebut telah dilakukan pada hari Selasa 24 Januari 2014. Sebagian operator mendukung program tersebut, namun sebagian lain menolak karena dianggap akan mengalami peraturan operator. Ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Perbandingan antara existing dengan BKTB. Ini armada, kelas reguler, ekonomi dan mode non asing. Kalau BKTB bis kota terintegrasi busway ini kan non ekonomi, high tech per asing. Jadi artinya dari tarif sudah berbeda. Kedua jenis operasinya di luar lajur busway. Kali ini BKTB integrasi dengan busway. Pembayaran nggak bisa dengan ini sistem e-money. Nggak dibuat ya, biasanya nggak bisa berbeda. Habis ini langsung juga besar. Ini Di bis itu masih ada. Iya. kita dari Singapura. Di bus. Pengelolanya angkutan umum swasta. Kalau yang existing, kalau BKTB ada Transjakarta, tarifnya tarif ekonomi sesuai peraturan Gubernur 3.000. Kalau BKTB itu tarif non ekonomi seharusnya Rp80. Sistem operasi konvensional. Kalau BKTB itu terjadwal. Apa namanya BKTB? Bus. Bis kota terintegrasi. Seperti APBD kan, angkutan perbatasan terintegrasi. Ini bis kota terintegrasi. Bedanya kalau angkutan perbatasan dari pinggiran luar Jakarta, kalau ini dari pinggiran dalam Saya pikir Jakarta. kalau bus sudah cukup, yang pinggiran itu nggak boleh masuk lagi jauh-jauh. Ya APBD itu. Mungkin tapi itu membantu dalam perbatasan. Untuk mereka langsung. Iya. Kalau sekarang ini banyak Jadi ngurangin. Saya kurang juga gitu. beban jalannya. Nanti ada setelah bisnis sendiri gimana. Kita harapan kita PT Transportasi Jakarta nya akan menguasai seperti Singapura. Ya swasta kalau mau ya silakan ikut satu payung. Kita mau seperti itu. Transportasi Jakarta seperti itu konsepnya. Ini yang aku. BKTB ini terjadwal non setoran dan hanya berhenti di gagal yang siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang dari perumahan kalau boleh saya pikir Bapak harus bantu mulai promosi. Nah bila perlu pelepasan itu upacara dibuat di rumahan di Kalibata City sama di Peak Fresh Market itu. Ya kan? Kalau Pak Gub tidak mau, nanti yang di Peak mungkin saya mau untuk kan pasar ramai kan pagi itu gitu. Jadi kita bisa untuk ngajak, ya kalau harus bikin sesuatu bisa. Baik, coba kita pertimbangkan Pak ya. Masukan Bapak. Yang ditarik
ditargetkan nanti. Kecuali Jumat pertama tiap bulan. Yang ditargetkan berapa perumahan Pak nanti? Kan ini baru 2, nanti targetnya berapa perumahan? Kelapa Gading udah mulai ya? Kelapa Gading Kopami. Oh, Kopami. Dia masih sedang. Ya kita bisa masuk ke situ loh. Ya. Di Kelapa Gading Mangga 2 itu. Kelapa Gading. Tarifnya Pak, Rp6.000. sudah termasuk berapa ya Pak? Hitungan cukup. Kan masih ada 300-an itu kapan dikasih? Sopirnya nggak ada. Itu kan kan BLU Transjakarta sekarang kan masih dalam proses. Nah, kalau yang Transjakarta kan pakai operator. Kalau yang ini pakai operator atau gimana? Untuk buat pramudinya bagaimana? Jadi kita yang terrekrutmen sendiri gitu. Dari Rabu ada operasi peresmian. Kita jalan-jalan aja. Hari Rabu ya Pak? Kajian demand-nya ada ya Pak? Kajian demand-nya ada. Kajiannya ada. Kalau menurut kajian demandnya berapa itu Pak? Demand rute itu Pak? Potensi penumpang itu Kita selalu lihat bertahap. berapa gitu. Nggak bisa kita harapkan langsung kayak Ya. aplikasi lewat kita kan bertahap kan. lama-lama kan mereka lewat seperti apa. Ya mungkin demand awal dari estimasi pergerakan perjalanan sementara Pak. Kira-kira bisa berapa? Bukan demandnya aja yang jadi perhatian, tapi daerah keberangkatannya itu karena tadi Pak Wak sampaikan di pusat perumahan itu sangat membutuhkan angkutan. Atau mungkin Mereka itu kira-kira- terpaksa sebenarnya. Atau mungkin kira-kira berapa orang yang akan switch dari mobil pribadi ke ini dengan adanya itu Pak? Setiap 10 menit dia berangkat 8 menit. Jakarta kan Oh nanti terbuka bisa dibuka. Itu sangat Jakarta bagaimana? Dia menggunakan pintu kiri atau kanan? dari dulu juga APD nya udah dibuka. Dari dulu bisa dilihat Memang siapa nggak seperti siapa. Kopaja yang lama Pak? Kan Nanti juga sama kok bisa dilihat. Setelah dari setuju, kita juga sama-sama buka. Malah kita bisa lock, justru kita akan buka supaya begitu ada kasih tahu dia tidak pantas. Kita justru pengen, itu kan banyak orang masukin surat. Nanti orang akan bikin surat pada kami kan ini tidak pantas dihibahin segala macam. Kami langsung lock. Begitu kami kunci udah nggak bisa diambil. Itu nggak masalah. Pak, untuk yang pengungsi menolak beras, mie instan itu gimana Pak? Maksudnya koordinasi dari dinasnya, dorong orang, menyalurkan bantuan masyarakat. Jaga-jaga di rumah gitu. Fungsinya itu menerima, terus ada koordinasi sama warga juga nggak Pak? Harusnya ada ya lurah semua. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tolak? Nol nasi bungkus dan mie instan. Karena mungkin nggak cocok sama makanannya, mereka maunya lebih yang Mereka mau yang mentah, beras, apa segala macam gitu kan. Ya Indomie ya kita susah, namanya nggak darurat kan. Kita susah lah kalau soal kayak gitu, kalau soal selera susah. Kalau saya mau minta Kentucky repot juga. kalau untuk menarik warga biar membantu mengungsi gimana Pak agar bantuannya sampai ke mengungsi? Praktek di lapangan susah. Kalau mau tuh kita minta terkonsentrasi. Tapi mereka nggak ada yang mau kan. Nah kalau nggak ada yang mau kan susah. Sekarang kita mau pindahkan pun sebagian udah menolak pindah gitu udah mulai surut. Baik kita cuma minta sekarang ngalah deh lebar 20 meter aja. Ngalah 20 meter mundur dari sungai, Kampung Duri, nggak usah dulu, Kampung Pulau aja. Kasih kita dulu. Nah kalau kita udah lakukan Kampung Pulau yang sebelah timur ini, Jakarta Timur, kita akan buktikan bahwa tidak akan banjir lagi. Ayo ngalah dong, kasih kita 20 meter gitu. Iya kan, kalau enggak itu yang saya bilang, sampai kiamat juga nggak selesai banjirnya. Kecuali Anda mau ngalah buat saya 20 meter gitu loh. Mau sampai kiamat diprotes haji lu loh Pak. Iya, itu haknya beliau kan. Mungkin beliau hanya baca judulnya kan. Nggak baca beritanya Pak. Baca isinya. Maklum kan, biasanya kan orang mungkin malas baca semua kan. Berarti salah yang bikin judul Pak? Bikin judul supaya banyak orang yang mau hitnya tinggi. Tahu aja. Mungkin soalnya begitu kan. Nah, ini ada pemikiran baru dari dosen tata negara, sosiologi. Kita kan untuk mengantisipasi keterbatasan dan banyak resistensi dari warga yang di Kalimantan. Bagaimana kalau mendirikan dusun atau pemukiman di atas das? Memang ini agak kontroversial. Itu udah saya masuk udah ada desainnya saya. Saya udah ada desain di atas Ciliwung 28 lantai. Kayak kamu PO pusat nggak boleh kan?
Kita udah punya desain untuk parkiran di belakang Hotel Grand Indonesia di atas sungai, masih bisa dikeruk. Gak boleh katanya, itu masalahnya. Ya kan, jadi kadang-kadang itu yang tematik kayak gitu, undang gak ada kita bangun di kampung nelayan, termasuk yang di daerah Tambora dan Petamburan juga udah ada. Jadi kita udah punya ngangkang gitu di atas sungai Ciliwung. Kayak ngangkang dong. Namanya apa? Iya, Pak. Kalian ini selalu cari kata-kata yang apa? Iya, Pak. Lumayan dapat medali Kopassus. Ngapain aja, Pak? Penghargaan beliau ke anak-anak 3. Yang udah kan naikkan dari kolonel terus ke brigjen itu ada selalu dapat 1 kan. Apa dibagi-bagi gitu? Ke anak. Karena dia dengar anak saya mau jadi tentara. Jimat ya, Pak? Jimat motivasi gitu, Pak? Iya dong, dia langsung termotivasi dong, mau jadi Kopassus kan. Oh, jadi kemarin Bapak bawa anak Bapak atau? Bawa anak. Oh gitu, sekeluarga? Sekeluarga. Sekeluarga. Menunya apa, Pak? Macam-macam ya. Ada dari tukang masak di sana ada apa spaghetti ya. Spaghetti ya. Spaghetti. Enak. Terus ada sayur padang, rendang, ayam, terus ubi, apa daun ubi, daun singkong. Terus kalau Pak Prabowo ada membawa siapa gitu figur perempuan yang mungkin mendampingi? Enggak. 2014 Pak. Iya. 2014. Pemenangan presiden itu Pak. Si beliau cuma tugasin saya tetap jadi Gubernur. DKI aja. DKI 1, Pak. Mau tergantung Bu Mega kan. Kalau menurut Pak Prabowo kan nggak mungkin lah Pak Ibu Mega kasih ke Pak Jokowi maju. Disuruh jadi mata-mata Pak Prabowo nggak Pak? Mata-mata buat Pak Gubernur gitu. Pak, jadi menurut Pak Prabowo Pak Jokowi nggak bakal maju RI 1? Bisa aja maju RI 1 lewat partai lain, tapi kita nggak tahu. Oh, tapi Pak Prabowo prediksi nggak bakal maju. Tapi saya bilang sama beliau, jujur aja saya nggak pernah dengar Pak Jokowi bakalan maju. Saya cuma sampaikan ke beliau, Pak Jokowi tidak mungkin maju RI 1 kalau tidak pakai PDI Perjuangan. Karena beliau sangat setia sama PDI Perjuangan itu aja. Itu yang disampaikan Pak Jokowi. Itu yang disampaikan Pak Jokowi ke Bapak. Enggak, itu aku ngarang sendiri. Aku tebak sendiri. Aku tiap hari ketemu kan telepon jadi saya lihat pasti seperti itu. Kalau Pak Jokowi jadi wapresnya Pak Prabowo. Pak Jokowi jadi wapresnya Bu Megawati aja nggak mau kali saya juga nggak setuju. APBD masih Mendagri ya Pak? APBD masih di Mendagri, Pak. APBD tinggal tunggu aja. Masih di Mendagri, Pak. Tinggal tunggu, oke. Kita udah ada sistemnya di lock kok. Sekarang posisi kita yang ibadah itu lock semua. Nah kita tinggal buka aja yang mana. Pak minta angpau, Pak. Udah sekat ampaunya udah lewat. Ke rumah minta angpau. Selamat tahun baru, Pak. Tahu aku sifat saya ini apa? Apa, Pak? Tambah gemuk kamu. Oh iya. Fungsi kamu supaya tambah gemuk fat. Oh iya. Fat chai itu ada 2 terjemahan. Kalau bahasa kek bisa pot choy juga kan? Pot choy itu lu bisul. Jadi kamu mesti ngejanya mesti hati-hati. Bisa nyebut doang.